Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Lydia Rukmana dengan NIM 4022000094 dari KSPSD ingin menyampaikan seminar pembahasan tentang pengetahuan kualitas pelayanan terhadap minat nasabah dalam memilih bank muamalat. Studi kasusnya pada warga Serang. Yang pertama yaitu latar belakang. Perbankan syariah merupakan sistem dalam perbankan yang menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Salah satu faktor yang paling mendasar dalam mengembangkan produk perbankan di kalangan warga adalah pengetahuan. Pengetahuan merupakan pengalaman aktual yang tersimpan dalam kesadaran manusia. Pengetahuan memiliki informasi yang bisa diperoleh melalui media. Selanjutnya, faktor lainnya yang mempengaruhi keputusan nasabah yaitu kualitas pelayanan. Pelayanan merupakan tindakan dalam menolong, membantu langsung para nasabah. Kualitas penting bagi perbankan karena pesaing antara masing-masing dari setiap bank yang semakin begitu ketat. Selanjutnya, persepsi seseorang nasabah terhadap kualitas pelayanan meliputi persepsi yang berhubungan bukti fisik, reliabilitas, daya tanggap, jaminan, dan empati. Adapun faktor lainnya yaitu minat. Yang selanjutnya perumusan masalah. Yang pertama yaitu apa faktor yang paling mendominan yang mempengaruhi warga Serangan dalam memilih produk bank muamalat. Yang kedua, apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap keputusan menjadi nasabah di bank muamalat. Yang ketiga, apakah pengetahuan dan kualitas pelayanan mempengaruhi mempengaruhi minat menjadi nasabah di bank muamalat. Selanjutnya, tujuan masalah. Yang pertama, untuk mengetahui faktor apa saja yang paling dominan untuk mempengaruhi warga Serangan dalam memilih produk bank muamalat. Yang kedua, agar mengetahui kualitas pelayanan terhadap keputusan menjadi nasabah pada bank muamalat. Yang ketiga, agar mengetahui apakah pengetahuan dan kualitas pelayanan mempengaruhi warga Serangan dalam memilih bank dalam memilih bank muamalat. Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoris. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu perbankan syariah secara lebih mendalam. Yang kedua yaitu manfaat praktis. Manfaat yang paling diberikan untuk dunia perbankan ini yaitu diharapkan dapat memberikan manfaat untuk perusahaan perbankan khususnya. Yang selanjutnya yaitu landasan teori. Yang pertama, pengetahuan. Menurut KBBI, pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui yang berhubungan dengan hal mata pelajaran. Sedangkan menurut Muhammad Hatta, yang dimaksud dengan pengetahuan yaitu sesuatu yang didapat dari membaca dan pengalaman. Dalam perspektif yang beragam, pengetahuan bisa dicermati berdasarkan banyak sekali perspektif. Yang pertama, pengetahuan menjadi subjek syarat pikiran. Yang kedua, pengetahuan menjadi sebuah objek. Yang ketiga, pengetahuan menjadi sebuah syarat buat menerima pengetahuan. Yang keempat, pengetahuan menjadi sebuah kapasitas. Yang kedua yaitu minat. Minat adalah minat dalam Kamus Akbar Bahasa Indonesia. Minat merupakan kesamaan hati yang tinggi terhadap sesuatu, gairah, keinginan. Minat adalah motivasi untuk mendorong orang dalam melakukan apa yang mereka inginkan. Adapun beberapa faktor yang menyugesti minat. Yang pertama yaitu dorongan berdasarkan pada individu. Yang kedua, motif sosial. Yang ketiga yaitu faktor emosional. Yang ketiga yaitu kualitas pelayanan. Menurut Kotler, Phillips, and Keller mendefinisikan pelayanan sebagai aktivitas atau manfaat yang dapat ditawarkan oleh sesuatu pihak ke pihak lainnya. Adapun terdapat 5 dimensi utama yang sebagai berikut. Yang pertama yaitu keandalan. Yang kedua daya tanggap. Yang ketiga jaminan dan kepastian. Yang keempat empati.
nanti yang kelima bukti langsung. Ya, selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Kualitas pelayanan dan pengetahuan nasabah itu mempengaruhi minat nasabah. Kerangka pemikiran di samping atau di atas dimaksud untuk menjelaskan persepsi terkaitan antara kualitas pelayanan atau X1 dan pengetahuan nasabah atau X2 masing-masing atau secara sendiri berpengaruh terhadap variabel terikat minat menabung nasabah atau Y. Selanjutnya hipotesis dapat disimpulkan. Hipotesis merupakan pernyataan sementara yang masih lemah kebenarannya, maka perlu diuji kebenarannya. Tujuan dari hipotesis ini adalah menguji harga-harga statistik MEAN dan proporsi dari satu atau dua sampel yang akan diteliti. Contoh yang pertama, hipotesis terkait dengan pengaruh pengetahuan terhadap minat nasabah terhadap bank muamalat. H1 HA pengetahuan warga Serangan Sukoharjo terhadap produk perbankan syariah berpengaruh positif terhadap minat menjadi nasabah di perbankan syariah. HO pengetahuan warga Serangan tentang produk perbankan syariah tidak berpengaruh positif terhadap minat menjadi nasabah di bank muamalat. Selanjutnya jenis dan pendekatan penelitian. Untuk jenisnya, penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif atau penelitian survei, yaitu penelitian yang menggunakan kuesioner sebagai instrumen penelitian yang bersifat angka. Kalau pendekatan ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang metode positivistik karena berdasarkan pada filsafat. Metode ini disebut metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan. Untuk lokasi penelitian yang berjudul pengaruh pengetahuan dan kualitas pelayanan terhadap minat menjadi nasabah di Bank Muamalat KCP Ponorogo. Lokasi ini tepatnya di Jalan Soekarno-Hatta nomor 35 dan 37 Bayudono, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo. Ini dipilih karena penelitian ini dikhususkan pada nasabah bank muamalat khususnya di desa Serangan dan sekitarnya. Selanjutnya populasi dan sampel. Yang pertama yaitu populasi. Populasi adalah kumpulan atau keseluruhan unsur atau individu yang memiliki karakteristik tertentu di dalam suatu penelitian agar data diperoleh mampu mewakili data yang ada pada populasi. Dalam penelitian kuantitatif ini, penelitian ini dilakukan warga Serangan dengan jumlah 300 orang. Untuk sampel sendiri merupakan jumlah populasi warga Serangan adalah 300 dan tingkat kesalahan yang dihendaki adalah persen, maka jumlah sampel digunakan adalah sebagai berikut. Jumlah sampel ditetapkan sebanyak 171,4. Hasil dari jumlah sampel sebanyak 171,4 dibulatkan menjadi 102 orang karena hal tersebut dianggap sudah mempresentatif karena sudah melebihi jumlah dari batas minimum sampel. Selanjutnya teknik pengumpulan data atau sumber data. Adapun metode yang digunakan yaitu kuesioner dan wawancara. Kuesioner dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara mengirim sesuatu daftar pertanyaan kepada responden. Hal ini dimaksud untuk memperoleh data tentang pengaruh sosialisasi dan edukasi masyarakat tentang pengaruh pengetahuan dan kualitas pelayanan. Wawancara yaitu penulis melakukan tanya jawab secara langsung kepada nasabah di bank muamalat, tepatnya pada warga Serangan. Wawancara dilakukan sebagai teknik pengumpulan data, dan apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Sumber data yang digunakan penelitian ini yaitu sumber data primer. Sumber data primer sendiri yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek peneliti atau narasumber dengan menggunakan alat pengambilan atau pengumpulan data sebagai sumber informasi yang
dicari berhubungan langsung dengan permasalahan yang akan diteliti. Untuk instrumen penelitian yang digunakan yaitu pertama kuesioner atau angket. Kuesioner merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam bentuk pengumpulan pertanyaan yang disusun secara sistematis dalam sebuah daftar pertanyaan. Untuk skalanya, skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Sebelum membuat daftar pertanyaan, terlebih dahulu dibuat kisi-kisi instrumen dengan menjabarkan variabel menjadi subvariabel yang akan diukur. Contohnya sebagai berikut, kategorinya sangat setuju, tidak setuju, ragu-ragu, sangat tidak setuju, dengan nilainya 5, dengan nilai atau skornya 5, 4, 3, 2, 1. Uji validitas dan reliabilitas instrumen. Yang pertama, validitas atau kesahihan adalah menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur yang mampu mengukur apa yang akan diukur. Yang kedua, reliabilitas adalah untuk mengetahui sejauh mana sih hasil pengukuran konsisten apabila dilakukan pengukuran 2 kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan pengukuran alat pengukur yang sama. Uji reliabilitas alat ukur dapat dilakukan secara eksternal maupun internal. Pengolahan dan analisis data. Pengolahan data adalah sesuatu proses dalam memperoleh data ringkasan atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu. Teknik pengolahan data dalam penelitian itu yaitu menggunakan program SPSS. Analisis kuantitatif ini meliputi yang pertama uji asumsi klasik, yang yaitu uji hetero, uji autokorelasi, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji linearitas, yang kedua yaitu analisis regresi linear berganda, yang ketiga uji F, yang terakhir uji T. Sekian penyampaian seminar proposal dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.